Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'da. Amma ba'du faya ibadallah usyikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Baik, saya Mudha Khalil Bisri dengan NIM 4120064 bersama rekan saya Sespi Sespia dengan NIM 4120057 akan mempresentasikan mata kuliah studi kitab tafsir dengan judul Ma'alim At-Tanzil karya Al-Baqdawi dengan dosen pengampu Ibu Afdillah Nisa LCMA. Adapun judul besarnya diantaranya biografi mufassir, yang B motivasi dan latar belakang penulisan tafsir, yang C metode penafsiran dan sistematika penulisan, yang D karakteristik dan corak penafsiran. Adapun yang A biografi penafsiran, biografi mufassir. Nama lengkap Al-Baqdawi adalah Abu Muhammad Ibnu Husaim Ibnu Mas'ud Ibnu Muhammad Ibnu Al-Farra Al-Baqdawi Asy-Syafi'i, dilahirkan di Bashur, nisbah Baqdawi kepadanya Bashur tidak ada kiasnya. Dikatakan nama kota Baq yaitu kota kecilnya terletak antara Hazza, Moro dan Al-Arruj dari kota Khurasan. Beliau lahir pada tahun 456 Hijriah atau 144 Masehi dan wafat pada Syawal 510 Hijriah atau Februari 1117 Masehi. Mengenai tempat wafatnya, para sejarawan mufassir sepakat menyebutkan bahwa Imam Al-Baqdawi wafat di Marwarruj dan Marwarruj ayahnya Imam Al-Baqdawi bernama Mas'ud yang dikenal sebagai panggilan Al-Farra Ibnu Muhammad yang berprofesi sebagai tukang dan penjual kulit. Beliau tumbuh dewasa dengan bermazhab Syafi'i dikarenakan hidup di lingkungan pengikut mazhab Syafi'i serta menimba ilmu dengan ulama-ulama pengikutnya. Beliau juga merupakan seorang dai yang mengajak untuk berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, merupakan kedua-duanya menjelaskan hukum-hukum yang dikehendaki keduanya. Imam Al-Baqdawi adalah seorang ahli hadis yang terkenal. Beliau belajar hadis dengan sejumlah para hafiz, meriwayatkan dari mereka hadis-hadis sahih, hadis-hadis sunan sesuai bab fikih, ulama bahasa dan kitab-kitab yang dikarang dari mereka tentang makna-makna hadis yang asing dan menjelaskan makna-maknanya. Yang B motivasi dan latar belakang penulisan tafsir. Dijelaskan sendiri oleh Al-Baqdawi dan dari muqaddimahnya. Berangkat dari permintaan kawan-kawan agar aku mengarang sebuah kitab yang membahas tentang ilmu-ilmu Al-Quran dan tafsir, maka aku mengabulkannya dengan berpegang kepada karunia Allah dan kemudahannya mengikuti jejak ulama-ulama terdahulu dalam membukukan ilmu sebagai warisan untuk orang-orang akan datang. Dan di belakang penulisan kitab tafsir tersebut telah dilakukan bersama. Yang C, metode penafsiran dan sistematika penulisan. Metode penafsiran, Al-Baqdawi menjelaskan makna kandungan ayat dengan menafsirkan pada ayat lain. Menafsirkan ayat dengan ayat lain karena ayat Al-Quran saling menjelaskan dari sebagiannya, seperti ketika ada ayat yang mujmal pada suatu tempat maka dijelaskan di ayat-ayat lainnya. Mengedepankan tafsiran ayat dengan bahasa yang mudah dan ringkas. Kalimat yang gharib dikembalikan kepada asalnya atau mengutip ayat-ayat yang lain, hadis-hadis asar para sahabat tabi'in yang mahir dalam sastra, tidak terjebak terlalu dalam memperhatikan
memperhatikan ahli sastra mengenai sebuah makna. Al-Baghdhawi menampilkan hadis-hadis yang sahih dan lengkap dengan sanadnya. Jarang sekali hadis yang dikutip oleh Al-Baghdhawi dengan sanadnya. Sistematika penafsiran Al-Baghdhawi dalam muqaddimah tafsirnya. Beliau menjelaskan metode tafsirnya dengan tujuan beliau menjelaskan metode tafsirnya, tujuannya dan sisi lain dari ilmu yang luas dalam bidang penelitian Al-Quran. Beberapa tafsir yang menjadi sandaran riwayat-riwayat dan dalam tafsirannya. Kitab-kitab lainnya yang disusun pada masanya kemudian menyebutkan sejumlah pasal yang ada dalam tafsirannya berikut penjelasan seperti fadilah Al-Quran dan mengajarkannya, ancaman bagi orang-orang yang berbicara tentang Al-Quran dengan mengedepankan diri sendiri tanpa dilandasi pengetahuan dan keutamaan membaca Al-Quran. Tafsir ini termasuk dalam tafsir tahlili dikarenakan ditulis dengan tartib mushafi yang ditulis berturut dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, namun tanpa menerangkan Makkiyah dan Madaniyah. Yang ketiga, karakteristik tafsir Baghdhawi. Kitab Ma'alim At-Tanzil merupakan kitab yang pertengahan pengarangannya mengambil dari para sirah para sahabat, tabi'in dan generasi setelah tabi'in. Sebuah kitab yang paling elegan dan bagus, mencakup pada perkataan yang sahih, terlepas dari gumut dan bikin ribet dalam menjelaskan teks Al-Quran, lengkap dengan hadis-hadis Nabi dan atsar sahabat yang syarat akan kesahihannya. Allamah Ibnu Taimiyah berkata, Al-Baghdhawi adalah sebuah tafsir yang menjadi ringkasan tafsir Al-Thalabi. Akan tetapi konten yang tersusun dari hadis-hadis yang maud dan pemikiran-pemikiran yang bidah. Tafsir Al-Baghdhawi terdapat karakteristik mengedepankan tafsiran ayat dengan bahasa yang mudah dan ringkas. Dalam menjelaskan makna kandungan ayat, Al-Baghdhawi menafsirkannya dengan ayat lain. Al-Baghdhawi menafsirkannya dengan ayat lain, dengan ayat yang lain, memperhatikan perbedaan beberapa qiraat, perbedaan antara ahli ar-ra'i dan ahli sunan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.